Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pernahkah kalian bertanya dari mana datangnya ilmu yang kita pelajari hari ini? Tahukah kalian bahwa peradaban Islam memiliki sumbangsih luar biasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia? Maka dari itu, simak videonya lebih lanjut. Masa keemasan Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam juga memiliki masa keemasannya. Masa keemasan Islam, terutama abad ke-8 hingga abad ke-13 disebut sebagai Golden Age of Islam, yang artinya masa keemasan Islam. Di Baghdad didirikan Baitul Hikmah, semacam pusat riset dan perpustakaan raksasa. Para ilmuwan muslim menerjemahkan karya-karya dari Yunani, Persia, India, lalu mengembangkannya. Dunia barat kemudian banyak belajar dari karya-karya Islam ini yang menjadi fondasi Renaissance di Eropa. Di saat Eropa masih dalam masa kegelapan atau Dark Age, dunia Islam justru mengalami sebaliknya, yaitu masa Golden Age, yang menjadi pusat belajar dan penelitian. Di bidang kedokteran, nama seperti Ibnu Sina atau Avicenna begitu harum. Karyanya Al-Qanun fi Al-Tibb atau The Canon of Medicine menjadi rujukan utama di dunia kedokteran Eropa hingga berabad-abad lamanya. Ibnu Sina bukan hanya seorang dokter, tapi juga seorang filsuf, matematikawan, dan ilmuwan sejati. Di bidang matematika, Al-Khwarizmi memperkenalkan konsep aljabar dalam karyanya Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. Istilah aljabar berasal dari kata aljabar. Bahkan istilah algoritma dalam bahasa Inggris berasal dari nama Al-Khwarizmi sendiri. Di bidang astronomi, kita mengenal Al-Battani yang sangat akurat dalam menghitung panjang tahun matahari, serta Al-Zarqali yang membuat instrumen astronomi canggih. Observatorium pertama yang profesional di dunia dibangun oleh umat Islam di Baghdad, yaitu Observatorium Maragheh. Di bidang optik, Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazen dikenal sebagai bapak optik modern. Ia membantah teori Yunani kuno tentang penglihatan dan membangun teori baru berdasarkan eksperimen ilmiah yang kelak menjadi fondasi metode ilmiah modern. Tidak hanya itu, umat Islam juga berjasa besar dalam bidang kimia, geografi, sosiologi, hingga ekonomi. Jabir bin Hayyan dikenal sebagai bapak kimia. Al-Idrisi membuat peta dunia yang sangat akurat pada zamannya. Ibnu Khaldun melalui karyanya Muqaddimah dianggap sebagai peletak dasar ilmu sosiologi dan historiografi modern. Awal munculnya semangat ilmu dalam Islam. Sejak berabad-abad yang lalu, Islam selalu memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu yang kita rasakan hingga hari ini. Islam sejak awal sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sejak masa Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin, hingga umat Islam terus mengembangkan ilmu. Dampak dan warisan ilmu Islam hingga sekarang. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, bahwasanya Islam mewariskan banyak sekali ilmu pengetahuan hingga sekarang ini, yang mana banyak kata dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Arab seperti algebra, algoritma, al-akali. Sistem rumah sakit, universitas, hingga metode eksperimen ilmiah, semuanya berakar dari inovasi Islam. Hingga hari ini, umat manusia masih menikmati sumbangsi besar tersebut. Karya-karya ini tidak berhenti di dunia Islam. Melalui Italia dan Spanyol, ilmuwan Eropa seperti Newton dan Copernicus mengakses terjemahan Latin dari kitab Muslim. Universitas tertua di Eropa, Bologna dan Oxford, terinspirasi dari sistem pendidikan masjid atau madrasah. Yang terpenting, Islam mewariskan paradigma ilmu terintegrasi. Sains tidak bertentangan dengan iman, tapi justru alat untuk menguak sunatullah, hukum alam ciptaan Allah.
Inilah yang mendorong semangat eksplorasi tanpa batas. Umat Islam terdahulu memahami bahwa ilmu tidak bertentangan dengan iman. Sebaliknya, ilmu memperkuat iman. Penelitian terhadap alam semesta dipandang sebagai upaya memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Itulah sebabnya dunia Islam melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa. Namun sayangnya, seiring berjalannya waktu, perhatian umat Islam terhadap ilmu pengetahuan mulai surut. Akibatnya, peradaban Islam yang dulu menjadi mercusuar dunia perlahan-lahan meredup. Sementara itu, bangsa-bangsa lain mengambil ilmu yang telah diwariskan oleh para ilmuwan muslim, mengembangkannya, dan akhirnya memimpin dunia modern seperti yang kita saksikan hari ini. Peradaban manusia pernah menyaksikan era di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat, melampaui batas geografi dan budaya. Di antara cahaya peradaban itu, Islam muncul sebagai pelopor yang tidak hanya menjaga warisan pengetahuan dunia, tapi juga melahirkan inovasi revolusioner dari algoritma hingga astronomi, dari kimia hingga kedokteran. Inilah sumbangsi Islam terhadap ilmu pengetahuan, sebuah warisan yang mengubah wajah dunia selamanya. Sumbangsi Islam terhadap ilmu pengetahuan bukan sekadar sejarah, tapi bukti bahwa agama dan sains dapat berjalan harmonis. Para ilmuwan muslim mengajarkan kita untuk selalu kritis, kolaboratif, dan beretika dalam mencari ilmu. Hari ini, warisan mereka mengingatkan kita, pengetahuan adalah amanah untuk kemanusiaan. Teman-temanku sekalian, sumbangsi Islam bukan sekedar sejarah. Ia menjadi pengingat bahwa muslim sejati harus menjadi pelopor peradaban, bukan konsumen pasif. Di era AI dan genomik ini, semangat Al-Khwarizmi dan Ibnu Sina harus hidup kembali. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Mujadilah, yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Mari terus menyalakan obor ilmu, karena setiap penemuan adalah sedekah untuk umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.